Garam beriodium itu kita semuanya masyarakat, pejabat dan sebagainya harus memahami secara awal. Oke. Dan kebijakan dunia, WHO, UNICEF sampai di Indonesia, Roger Moore datang ke sini. Itu adalah swasembada garam konsumsi beriodium. Garam ini ada filosofinya. Dan ada ada sesuatu petunjuk dari Allah SWT. Masya Allah. Ya, saya mempelajari garam ini, coba kita lihat, tapi saya bacakan aja. Itu tersentuh dari surat Al-Fatir ayat 12. Jutaan ton garam setiap tahunnya terus diimpor oleh pemerintah Indonesia. Menjadi satu paradoks ketika Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai yang begitu panjang, tapi kita masih bergantung terhadap negara lain. Tahun 2027 pemerintah Indonesia akan mencapai satu goals besar swasembada garam. Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah? Mampukah pemerintah mencapai goals besar itu di tengah banyaknya berbagai persoalan mulai dari hulu hingga hilir? Hari ini Meet the Expert kita kedatangan salah satu tamu. Beliau merupakan perekayasa ahli utama di Pusat Optimalisasi Teknologi dan juga Jasa Industri Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri, Bapak Dr. Insinyur Sudarto MM, yang hari ini akan menemani kita untuk mengulas isu yang begitu krusial berkenaan dengan garam. Selamat datang Bapak Sudarto. Saya manggilnya Pak Darto aja. Iya. Oke. Pak Darto, selamat datang. Kali ini di program kita Meet the Expert, kita ingin mengulas satu hal yang sebenarnya mendasar. Kalau kita berbicara soal garam, ini kan mungkin orang akan mengabaikan karena ya garam butiran kecil gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya satu case yang bagi saya, bagi teman-teman di luar sana menjadi satu isu yang sangat krusial. Ketika seharusnya Indonesia sebagai negara maritim, kita punya garis pantai yang panjang, Bapak, tapi menurut data ini kita juga mendapatkan cukup susah. Yang bisa kita akses di tahun 2024 terakhir, pemerintah Indonesia masih mengimpor garam sekitar 2,47 ton di tahun 2024. Kita masih belum mendapatkan data yang pasti di tahun 2025 seberapa banyak garam yang diimpor oleh pemerintah Indonesia. Kita boleh bertanya-tanya, Bapak, apa sebenarnya faktor utama dari ketergantungan pemerintah terhadap impor? Apakah ini permasalahannya adalah kita tidak bisa memaksimalkan produksi garam, ataukah ada standarisasi khusus yang memang tidak bisa dicapai oleh katakanlah petani garam yang saya yakin di seluruh Indonesia, katakanlah yang paling terkecil Jawa Timur. Kita bisa melihat potret banyak petani garam di sana yang saya kira mungkin nanti Bapak bisa mendetailkan seberapa luas sih sebenarnya lahan garam yang bisa kita kelola dan bisa kita maksimalkan. Sedangkan kita pemerintah punya goals yang bagi saya cukup luar biasa di 2027 swasembada garam. Lagi-lagi pemerintah Indonesia mengejar swasembada. Ini menjadi satu pertanyaan besar, Bapak. Ya. Apa sih yang sebenarnya ingin kita kejar gitu, Pak? Ya. Di tahun 2027. Terima kasih Mbak Agni. Pertama tadi ada dua kata kunci yang kami pegang. Pertama masalah swasembada. Yang kedua target 2027. Kaitannya dengan korelasi import yang relatif stabil dari tahun ke tahun berkisar 2,7 juta ton. Pertama, pengalaman kami sebagai orang atau staf karyawan yang mengikuti masalah garam, alhamdulillah mungkin 30 tahun. 30 tahun. Ya. Itu pertama kita harus semua memahami dulu tentang arti dan definisi swasembada garam dulu. Oke. Tugas pemerintah itu memenuhi kebutuhan akan
konsumen atau pengguna. Konsumen garam itu utamanya pertama adalah kita, Ya. masyarakat, manusia, dan hewan. Itu masuk kategori yang Dikbud dan pemerintah janji swasembada garam konsumsi beriodium. Oke. Itu satu. Jadi untuk target swasembada itu sebenarnya adalah target swasembada garam yodium. Beriodium karena Oke. itu suatu bagian pangan yang tidak terpisahkan, mana tahan 2 minggu tidak makan garam. Ya. Ini yang harus ini. Jadi swasembada garam pertama itu adalah untuk konsumsi garam beriodium. Oke. Nah, siapa yang akan memasok adalah industri kecil menengah yang kurang lebih ada 360 dan industri besar kurang lebih 13. Oke. Itu yang akan memasok garam konsumsi beriodium dan garam beriodium untuk industri. Itu Oke, satu. ini kita memisahkan kebutuhan dasar ya, ya Pak dasar, ya. ya. Garam untuk industri dan garam untuk rumah Iya, tangga. itu Oke. beriodium sendiri dulu. Kedua, swasembada garam kalau saya adalah garam untuk aneka industri. Aneka industri itu apa? Itu sebagai bahan penolong proses, misalnya penyamakan kulit, pemboran minyak, proses buat tekstil, ya, es balok, kebutuhan KKP, perkebunan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Nah itu dua ini perlu standar SNI, mulai bahan baku, proses maupun produknya. Oke. Nah, itu. Nah ini menjadi peluang produsen dari industri hulu. Nah Indonesia itu industri hulu garam itu ada dua. Satu yang BNPT garam, yang kedua garam rakyat. Oke. Yang potensi lahan dikelolanya itu range-nya menurut kami ya 20 sampai 25 ribu. Tergantung musim, tergantung kemauan pegaram. Oke. Karena pegaram itu ada pemilik lahan, ada pemroses. Kalau harganya baik, lahan-lahan dipakai. Kalau enggak nanti turun sehingga fluktuasi itu gitu. Nah, yang menjadi masalah nasional itu kinerja saudara kita tadi, pegaram tadi. Kualitasnya rendah, Oke. produktivitasnya rendah. Ini menjadi peluang pemerintah untuk melakukan peningkatan kinerja, meningkatkan kesejahteraan. Nah, saudara-saudara kita ini punya keterbatasan aksesibilitas tentang teknologi, infrastruktur, sarana prasarana, dan kompetensi SDM saudara-saudara kita ini. Itu menurut kami gitu. Nah, yang ketiga itu swasembada garam industri. Oke. Nah, ini perlu dipahami apa maksudnya garam industri. Saya sing mudahnya gini, garam industri itu adalah sebagai bahan baku utama. Kalau boleh saya minjem yang lebih nyaman, garam bahan baku untuk industri adalah ibunya industri. Oke. Namanya Artinya, ibu ini. artinya ibu apa? Itu menghasilkan suatu turunan. Yes. Garam NaCl, industri itu akan dirubah menjadi yang garam import ini, Oke. NaOH dan HCl. NaOH menjadi natrium karbonat, turun lagi sampai ini. Nah HCl menjadi CaCl itu bahan pemutih, deterjen dan sebagainya, turun lagi sampai nanti menjadi bahan farmasi, obat-obatan dan sebagainya. Jadi peluangnya gitu. Nah ketika proses-proses inilah yang akan didorong untuk ini. Jadi industri untuk kriteria tadi, kenapa kok itu import relatif stabil 2,7 ton atau berapa, kalau dibikin rata-rata 5 tahun atau 10 tahun ada fluktuatif tergantung pertumbuhan. Itu karena apa? Karakteristik industrinya. Oke. Industri yang diolah menjadi turunan ini bicaranya kompetisi global, internasional. Karena apa? Teknologi prosesnya, pemilik, pemegangnya juga internasional, negara maju.
Inputnya, garamnya itu standar kualitasnya tertentu. Kalau tidak, misalnya Indonesia menggunakan garam yang bersaing bahan bakunya sama misalnya, atau Australia lah, digunakan oleh Thailand, Vietnam, Indonesia. Nah, produknya kan hampir sama, similar, sama. Nah, kalau ini ada perbedaan, berarti nanti ada perbedaan harga. Kompetisi internasionalnya akan terganggu. Jadi syarat kenapa import itu satu, untuk menjamin industri. Industri investasinya jangka panjang, 30 tahun. Diperlukan suatu stabilitas, komitmen mulai dari konsistensi standar mutu, kuantitasnya, jaminannya, kemudian konsistensi pasokan untuk stok. Kalau industri minimal 3 bulan. Nah, batas pengadaan minimal berapa ratus ribu ton dan sebagainya. Itu yang harus untuk kita pahami. Nah, makanya kalau akan kita mensubstitusi import, perencanaannya harus mengarah kepada policy industri yang sifatnya internasional atau global tadi. Bapak, ada dua poin yang saya tangkap, tapi saya akan mengulas ini satu-satu. Ada 2 poin yang menarik bagi saya, karena gini, kita itu kan selalu membenturkan ketika ada impor, artinya itu kita bertolak belakang dengan, dalam case ini kita bertolak belakang dengan petani garam atau petambak gitu lah ya istilahnya. Padahal tadi Bapak sampaikan ketika kita impor, kita ingin menjaga harga, kemudian menjaga kualitas dan lain sebagainya. Saya bisa menyimpulkan, belum pada kesimpulan, tapi akhirnya saya bertanya, kemudian muncul pertanyaan bahwa ketika petambak atau petani garam ini dipaksa, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini ada problem yang cukup serius ketika petambak atau petani garam ini dia tidak bisa mencapai satu standarisasi industri. Artinya mungkin belum pada pengolahan garam yang beriodium rendah, atau ketika dia harus masuk ke industri lainnya dan lain sebagainya. Saya mengambil garis agak panjang ketika harusnya negara hadir untuk mengintervensi ini. Tadi Bapak sampaikan disinilah peran negara. Tapi artinya apakah ini menjadi satu peluang bagi kita untuk serius mencapai swasembada garam itu di taraf kualitasnya kah, atau untuk memenuhi standarisasi kebutuhan industri tadi, kebutuhan rumah tangga? Tadi Bapak menyampaikan kalau di industri mungkin pasokannya kita harus sustain produk garam gitu ya, 3 bulan dan lain sebagainya. Bahkan kalau di rumah tangga aja mungkin kita ibu-ibu menyetok garam itu 3 minggu sudah harus ada garam dan lain sebagainya. Dengan kenaikan angka yang cukup luar biasa anggaran pemerintah, apakah ini arahnya untuk memperbaiki semua itu, ataukah peta jalan kita untuk garam ini sebenarnya kemana sih Bapak? Kalau saya mendengar ini ya, pertama mengucapkan syukur alhamdulillah, pemerintah sudah cukup serius untuk menggelontorkan atau mendukung, mendanai program yang tadi swasembada garam. Tapi tadi insya Allah mudah-mudahan dana yang sebesar ini betul-betul bisa menjawab agak dengan serius benar itu ya. Karena yang ditunggu itu tergantung pengelolaannya kalau saya. Sekarang tadi kami tidak tahu yang mau dibawa kemana, diarahkan kemana. Tetapi tadi saya katakan bahwa garam rakyat itu punya potensi atau aset. Yang garam rakyat itu lahan. Kedua SDM. Yang ketiga faktor produksi. Faktor produksi itu ada 2. Ada internal, ada eksternal. Eksternal itu tergantung rahmat karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Nah, kami menyampaikan bahwa untuk
rakyat, garam rakyat, ada mengatakan petambak garam, ada pegaram. Itu saya sejak dulu yang paling prihatin. Dan itu saya pikir sampai sekarang. Selama 30 tahun meneliti terkait dengan garam. Iya, karena ini titik masuk strategiknya. Kalau sukses, mikir satu sentra, sukses story-nya clear, itu seluruhnya ke depan ada. Karena apa? Di sentra garam rakyat, ini ada keterbatasan aksesibilitas. Oke. Dia sudah berjuang luar biasa, mengeluarkan, membanting badan mulai bangun pagi sampai sore. Luar biasa energinya. Tapi pendapatannya, hasilnya jauh dari harapan sampai sekarang. Keterbatasannya apa? Satu. Kalau pandangan saya adalah masalah teknologi. Dia punya kemampuan, kepercayaan. Dengan begini saya sudah bisa membuat garam dengan kualitas ada ini. Itu untuk mempertahankan kehidupannya, mengurusin keluarganya dan sebagainya. Itu sarana prasarana produksi, ya. Kemudian infrastruktur jauh dari ini. Infrastruktur tradisional mulai gitu ya. saluran primer dari air laut ke sekunder, tersier sampai ke lahan dia. Itu mandiri semua mayoritas. Sehingga sudah ada program dulu sampai sekarang yang berwenang lah gitu. Sudah 10 tahun lebih. Mana sukses story-nya yang harus dilingkan. Karena saya punya pengalaman juga. Ini saya lakukan. Saya lakukan dengan inovasi, dengan praktek di lapangan bagaimana pengaruh terhadap inovasi, pengaruh infrastruktur terhadap peningkatan kinerja, pengaruh sarana prasarana terhadap peningkatan kinerja. Nah itu inovasi kami itu bisa meningkatkan tergantung mau 50% atau sampai ini. Tapi yang penting itu target standar mutu kualitas. Banyak kalau sekarang ini dikejar produktivitas. Padahal nilai akhirnya adalah value. Nilai rupiah yang dikantongi, yang dibagi istri sama anak. Itu yang penting gitu loh. Nah itu yang mudah-mudahan menurut kami jangan sampai kewajiban kita pemerintah mikir ini dulu. Yang menguasai kurang lebih 25.000 hektar. Yang pemilik lahan dan penggarap inilah yang jadi prioritas menurut saya. Nah, sehingga produknya nanti bisa dimanfaatkan oleh industri pengguna yang aneka industri gitu. Ini potensi luar biasa. Tetapi kalau secara kuantitas seluruh pengguna pemanfaat garam akan mengamankan kebutuhan tadi. Anda kita pasti di rumah ada, apalagi industri. Karena ini adalah merupakan bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Itu baik umat maupun industri. Itu yang menurut kami gitu. Yang kedua, tadi sudah ada pengembangan industri garam industri melalui industri yang investasi di NTT baik PMA atau PMDN yang sudah mengembangkan 200 hektar, 400 hektar dan sebagainya. Itu menjadi pelajaran kita bahwa membuat garam industri untuk substitusi impor tidak mudah. Itu tidak membalik waktu dalam tempo singkat. Ya, PTX itu sudah berapa tahun perkembangannya bagaimana gitu loh. Nah, PT ya entah BUMN atau BUMN
ready nggak untuk membuat produk untuk substitusi impor. Kalau ini sudah success story, mau digelontori berapa T, insya Allah lancar. Tapi kalau ini belum, masih ada question mark gitu. Ya. Kalau kita ya harus Tommy. Tapi tadi gitu. Nah di dalam proses ini penting melibatkan pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya tadi. Oke. Yang ketiga di dalam payung hukum, maka penting ada suatu target perencanaan yang dituangkan di dalam suatu roadmap. Dan roadmap itu harus disusun secara realistis. Oke. Yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, inovasi teknologi yang berkembang dan yang dikembangkan. Yang lebih efektif dan efisien. Yang paling lebih lagi cocok sesuai dengan lahan yang akan dikembangkan. Oke. Jangan lupa SDM setempat, jangan ditinggalkan. Oke. Cukup kompleks Bapak, tapi kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam perjalanannya Indonesia mengelola garam gitu ya, dalam perjalanan Indonesia mengelola garam, ada success story nggak sih terkait dengan tadi banyak, ya mungkin Bapak yang lebih mendalami gitu, selama 30 tahun bagaimana pemerintah dalam pengelolaan garam dan menggunakan garam sebagai salah satu kebutuhan primer baik itu di industri dan juga rumah tangga. Tapi harus kita katakan bahwa ini masih, ya saya nggak ngomong bahwa negara gagal, tapi negara kurang optimal. Nah, mungkin kurang optimal dalam melakukan optimalisasi pengelolaan dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen penting, tadi mulai dari industri, kebijakan, dan ada satu poin penting bahwa ada petani garam atau petambak garam tadi dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba kepikir, tadi Bapak nyampaikan, ini harus dikelola oleh pihak yang tepat ya untuk mencapai tadi. Goalsnya sudah bagus nih. Sebelum saya ngomong swasembada garam dan lain sebagainya, goalsnya sudah bagus. Roadmapnya akan kemana, gitu kan? Tapi sebelum kita ngomong ke roadmap, harusnya ini dikelola oleh pemangku kebijakan yang tepat. Kalau saya tidak salah dulunya, garam ini kan masuk dalam tupoksi atau ranah kerja Kementerian Perindustrian. Kemudian sekarang dialihkan ke KKP istilahnya. Apakah ini tepat sebagai Bapak yang kemudian selama 30 tahun mengelola garam? Ini bukan berarti karena Bapak dari Kementerian Perindustrian gitu ya, bahwa melihat bahwa wewenang ini cocoknya di Kementerian Perindustrian, enggak. Tapi kalau kita mau mencapai goals yang maksimal, tepat nggak sih ketika wewenang itu justru sekarang dialihkan ke KKP dan bukan di Kementerian Perindustrian? Kalau saya melihat jalannya nih Bapak, roadmapnya, mulai dari pengelolaan, pengambilan garam dan lain sebagainya, ada pemaksimalan SDM dan lain sebagainya, sampai kepada garam itu dia menjadi produk industri. Tentu ini kan jalannya tidak sederhana. Ada proses yang terus dilalui. Bukannya itu masuk ke di Kementerian Perindustrian untuk bagaimana garam itu bisa menjadi produk industri. Terima kasih. Kalau masalah kebijakan saya tidak mampu. Oke. Berarti saya alihkan. Itu satu. Okay. Namun begini, kita ini kalau saya ya, garam ini ada filosofinya. Dan ada ada sesuatu petunjuk dari Allah SWT. Masya Allah. Ya, saya mempelajari garam ini, coba kita lihat, tapi saya bacakan aja. Itu tersentuh dari surat Al-Fatir ayat 12. Di situ Allah memberikan pengertian tentang laut, air laut yang punya rasa asin, pahit, segar, dan bisa untuk masak. Dan di situ ada kapal berlayar,
Anda kita umat itu suruh mencari mutiara-mutiara itu yang ada di dalam air laut. Artinya apa? Kita sebagai umat, siapapun yang akan memanfaatkan air laut itu, jangan dipisah-pisahkan. Tadi stakeholder gitu. Itu kita harus introspeksi diri. Saya alhamdulillah sampai sekarang, sejak itu terilhami itu sampai sekarang, itu melakukan riset, implementasi riset, dan terus itu menghasilkan suatu produk-produk yang prospektif gitu loh. Oke. Nah, artinya apa? Kita coba, jadi mau dipegang oleh sesuatu instansi yang bobotnya 70%, yang lain sebagai penggembira atau pendukung atau apa, bagi kami itu yang berwenang yang memberikan ini. Oke. Tapi di dalam hal ini, kita ini harus berpikir, melayani keluhan, permintaan yang dipikir. Yang dipikir itu stakeholdernya banyak untuk garam. Satu, industri hulu antara hilir. Hulunya itu petambak garam. Nah, kalau kita belum bisa menjawab keluhan permintaan petambak garam se-Indonesia, itu yang diprioritaskan. Oke. Dia pengennya apa? Dia pengen menghasilkan garam yang punya nilai tambah tinggi. Kalau nilai tambah tinggi untuk kesejahteraan, maka kualitasnya harus baik. Oke. Produktivitasnya harus tinggi. Ini punya dampak kepada industri antara, industri kecil menengah. Saat ini kalau membuat garam beriodium, garam aneka pangan, garam untuk pakan ternak, kalau dapat garam bahan baku, kinerjanya rendah, hasil mutunya rendah, pendapatannya rendah, diketawain oleh industri kecil gitu. Nah, ini. Nah, yang ketiga, ya selalu kita angkat. Makanya inovasi saya itu bagaimana membuat air laut menjadi garam yang berkualitas. Bagaimana inovasi teknologi, proses pencucian, pengeringan yudisasi pada IKM. Itu inovasi terhadap desain alat proses tadi. Oke. Dua-duanya sudah saya pikir. Tapi ya supporting aja yang ini. Oke. Itu. Bapak, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya juga salah. Saya lupa kurang lebihnya tepat apakah 2011 program ini berjalan. Kalau saya tidak salah, pemerintah juga mengadakan satu program. Mungkin saya bisa salah, kalau nggak salah namanya Pugar. Itu kan juga bagaimana pemerintah itu sebenarnya konsentrasi terhadap petani garam. Saya belum melihat bahwa ini petani garam, petambak, dan saya teriak bahwa harga garam kok rendah dan lain sebagainya, kita tidak difasilitasi negara dan lain sebagainya. Tapi kan kita melihat hasil ya. Lagi-lagi kita melihat hasil. Kalau Bapak selalu menyampaikan bahwa jangan ditinggalkan, ini ada petambak, petani garam dan lain sebagainya. Dari 2011 loh Pak sampai sekarang 2026, kita mau 2026. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang tadi Bapak sampaikan dan lain sebagainya, ternyata pemaksimalan petani garam ini belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum ada hasilnya. Kalau kita boleh memberikan saran kepada pengambil kebijakan, langkah apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Menyiapkan fasilitaskah? Atau benar-benar kita mau fokus terhadap petani garam? Toh sudah ada Pugar dari tahun 2011. Ini sudah dari tahun 2026. Atau kita benahi industrinya. Ya mungkin kita bisa berkaca dari Australia gitu ya, yang sebagai negara tetangga, tapi dia memang bertolak belakang terhadap Indonesia. Tapi mereka concern nih terhadap industri garamnya. Nah, langkah apa sih yang sebenarnya harus kita ambil gitu Pak? Sebagai negara ya tadi, kita ngomong Indonesia negara maritim, harusnya kekayaan laut melimpah gitu. Tapi kalau Bapak boleh memberikan satu saran, benahi dulu dari dari poin apanya sih
Ya, kalau saya kembali ke filosofi orang kecil. Ibu, oh oke. Saya banyak belajar filosofi dari garam hari ini. Filosofi dari garam untuk pengusaha tadi pegaram atau petambak garam atau apa itu. Itu orang dengan keterbatasan personil, Betul. tapi gigih memperjuangkan dirinya, tapi ikut partisipasi mikir negara. Ya, kenapa? Sudah keringatnya habis, tenaganya, energi, pendapatnya kecil. Demi apa? Mendukung programnya memenuhi kebutuhan masyarakat se-Indonesia. Makanya saya dulu sampai sekarang tidak berhenti, insya Allah ya teruslah gitu. Ini yang harus diutamakan dulu. Kalau ini, nah kita sebagai pemikir, orangnya katanya mulai dari periset, pejabat dan sebagainya. Ada nggak satu model yang bisa diterima, diikuti, ditiru, dan itu bisa tidak target puas lah, menyenangkan petambak garam. Nah silakan, saya yang tidak bisa ini, tanyakan kepada yang berwenang tentang program Pugar, sukses story-nya di mana. Tapi betul ya Pak, program itu dari 2011 sudah dijalankan? Saya ngikutin 2015. 2015. Yang real terkait dengan inovasi teknologi. Yang real ya, yang itu. Sampai ya kita sebagai pemerhati, penonton sama penggembira aja gitu. Iya, tapi hanya belum gembira. Karena apa? Belum gembira karena kita belum karena bisa melihat melihat keprihatinan yang gitu. Betul. Itu aja. Itu mohon maaf saya karena dan saya tidak mundur dalam concern terhadap ini. Walaupun saya orang industri, karena ini merupakan suatu tidak terpisahkan kegiatan industri dari hulu sampai hilir. Ya. Bapak, tadi di awal saya menjanjikan 2 poin yang saya ingin bertanya kepada Bapak. Salah satunya adalah soal swasembada, ya bahasa atau narasi swasembada ya. Iya. Kita itu kan selalu dalam lingkup atau dalam kapasitas politik kita selalu dijejali ya. Masyarakat itu kan selalu dijejali, selalu diberikan narasi kita akan mencapai satu swasembada baik itu swasembada beras, dalam hal ini adalah swasembada garam. Secara angan-angan ini capaian yang begitu luar biasa. Dan dalam saya membawa ini sedikit ke arah politik gitu ya, karena bahasa swasembada itu adalah bahasa politik yang itu terus diproduksi kepada masyarakat yang seakan-akan menjadi satu angan-angan dan capaian kita bersama gitu. Termasuk swasembada garam di tahun 2027. Bagi saya ini rentan waktu yang cukup pendek melihat track record perjalanan pemerintah yang mungkin sampai saat ini aja saya nggak tahu. Dan mungkin masyarakat juga tidak tahu apa sih sebenarnya tolak ukur swasembada garam yang ingin dicapai oleh pemerintah. Apakah tadi kita hanya ingin mencapai secara kualitas tapi tidak kuantitas, ataukah apa yang ingin dicapai di tahun 2027? Kalau kita berkaca sedikit aja, kita berkaca kepada India gitu, bahasa swasembada garam itu memang disampaikan, tapi India konsisten membawa ini sebagai narasi masyarakat dan ada kontrol negara yang begitu serius dalam menjadikan ini sebagai produksi masyarakat. Kalau kita mau ngomong soal pemberdayaan masyarakat, ada konsentrasi negara di situ untuk tetap mensejahterakan petani garam dan lain sebagainya. Swasembada garam 2027 bagi saya, bahkan kita masyarakat umum aja nggak tahu nih Pak, mau kemana sih sebenarnya ini. Apakah tadi membawa ini sebagai hanya pemenuhan kebutuhan industri dan juga pangan, ataukah kita ngomong soal kualitas? Di belakang layar tadi sempat kita membahas satu hal yang bagi saya cukup krusial ternyata. Bapak menggelontorkan satu narasi, Mbak sebenarnya garam itu implikasinya adalah stunting loh. Ya, artinya ada kualitas di situ. Sedangkan kalau pemerintah hanya mengejar ini sebagai satu kuantitas yang akan dicapai, bagaimana dengan kualitasnya? Apakah tadi kita selalu menggembor-gemborkan bahwa pemerintah concern untuk menghentikan atau mencegah angka stunting di Indonesia.
Padahal apakah ibu-ibu rumah tangga tuh aware loh penggunaan garam? Ini kan sebenarnya hal sederhana, Pak. Ya. Kalau negara tidak mengintervensi pada posisi ini, hanya mengejar kuantitas, bagaimana dengan kualitasnya? Makanya saya selalu dari pertemuan kita pertama tadi, saya selalu mempertanyakan satu hal. Apa sih yang dicapai gitu swasembada garam 2027? Saya baru teringat bahwa ada implikasi yang cukup serius ketika masyarakat mengkonsumsi garam, itu arahnya ke stunting. Ya, terima kasih. Tadi saya katakan swasembada garam tadi ada 3 tahap ya kalau Iya. swasembada. Pertama untuk garam beriodium, kedua aneka industri, dan baru untuk garam industri. Nah, garam beriodium itu kita semuanya masyarakat, pejabat dan sebagainya harus memahami secara awal. Oke. Dan kebijakan dunia, WHO, UNICEF sampai di Indonesia, Roger Moore datang ke sini. Itu adalah swasembada garam konsumsi beriodium. Kalau kekurangan yodium pun ada dampak kekurangan yodium, ada 10. Dari 10 itu ada 3 irisan yang punya korelasi stunting. Nah, kita lihat ada Permenkes 28 2019. Itu bahwa kita mulai dari ibu hamil, balita, ke anak yang tumbuh kembang sampai dewasa, sampai mau nikah lagi. Itu perlu asupan gizi makro dan gizi mikro. Ya. Gizi mikro yang paling utama adalah unsur yodium, kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan sebagainya. Oke. Itu kalau dipaparin modalnya untuk mulai pranikah sampai orang tua. Itu. Nah itu makanya apalagi ini leadingnya di pangan. Ya. Nah jadi sekarang ini kalau saya, ya mudah-mudahan bisa canangkan lagi gerakan nasional mengkonsumsi garam beriodium. Oke. Tagline saya, garam beriodium menyehatkan, mencerdaskan anak bangsa. Oke. Kita prihatin mendengar ancaman penurunan IQ, IPM, ya. IQ jangan sampai melorot, pertahankan 109. Kalau sampai 78, salah satunya adalah faktor unsur yodium. Oke. Ya, sehingga fortifikasi ini penting gitu. Jadi korelasinya ke sana itu. Jadi kalau kita ngomong garam sebenarnya partikel kecil tapi sangat berdampak, ya tidak hanya soal. Saya terjadi kekhawatiran saat ini. Oke. Kalau ingat kondisi seperti itu, nangis dalam hati maupun disenangkan di dalam permukaan ini. Kenapa kita kok apatis terhadap barang murah? Ya. Ya. Manfaatnya luar biasa. Tapi gerakannya seperti ini. Makanya kalau mendengar anggaran yang luar biasa itu, kalau salah arah, tidak betul-betul mencapai target sasaran siapa yang dipikir. Target outputnya untuk siapa. Ini yang menjadi gini. Untuk apa itu? Ya ini mohon maaf. Iya, karena 30 tahun mendalami suatu apa ya Pak, riset gitu ya, suatu persoalan bagi saya juga itu pasti tidak mudah, apalagi ya sumber daya alam itu kan karunia Tuhan ya. Sumber daya alam itu karunia Tuhan, tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Termasuk kayak misalkan kita, apa sih yang Indonesia tidak punya Pak? Ada. Gas alam ada, minyak bumi ada, bahkan hal yang paling dianggap sederhana, tadi kekayaan laut yang begitu luar biasa Indonesia punya. Tapi sampai batas mana sih kita, masyarakat atau manusia ini menjadikan itu sebagai satu hal yang bermanfaat juga bagi manusia dan juga bagi alam. Ini kan tentu bagi saya bukan suatu hal yang mudah. Pak Darto, terima kasih
kurang lebih kita sudah 1 jam ngobrol, tidak kerasa ya, Iya. tidak kerasa. Tapi mungkin ini bagi saya topik yang sangat krusial. Mungkin tidak banyak orang yang aware, tapi Iya. Pak Darto adalah salah satu orang yang 30 tahun mendalami isu ini. Semoga lebih banyak Pak Darto lain Iya. yang tidak hanya melihat ini sebagai kebijakan yang simbolis. Bagi saya kebijakan yang simbolis, Pak. Karena sangat mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan satu kebijakan, tapi tidak mudah ketika kebijakan itu menjadi manfaat atau tidak manfaat. Garam bagi kita adalah satu partikel, lagi-lagi partikel yang kecil, tapi saya belajar banyak filosofi hari ini, mulai dari filosofi ibu. Mungkin kita tidak membayangkan bahwa garam itu sebagai ibu loh Pak, bahwa ketika Ibunya ibu itu industri. terus ibunya industri yang terus bisa melahirkan partikel-partikel lainnya. Kita tidak tahu. Semoga para pemikir akademisi di Indonesia tidak lelah untuk terus memberikan satu pemikiran yang luar biasa. Tapi Pak Darto, sekali lagi terima kasih 30 tahun sudah mengabdi untuk Indonesia, memberikan satu hal yang begitu luar biasa, dan semoga kita masih punya beragam permasalahan Pak, termasuk tadi jangan sampai hal sederhana, hal yang dianggap kecil ini tapi tidak dikelola dengan baik. Bahkan dari hal yang paling mendasar, siapa sih stakeholder yang harus mengambil ini gitu. Ketika negara hari ini mempunyai konsentrasi yang luar biasa, oke, kita punya goals yang luar biasa di tahun 2027 Indonesia akan mencapai swasembada garam katanya. Semoga ini bukan ilusi Pak, karena swasembada ini selalu menjadi slogan ya. Bagi saya selalu menjadi slogan, tapi semoga ini bukan menjadi ilusi yang terus digemborkan kepada masyarakat, tapi kita ingin mencapai satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya dari garam. Semoga dari garam kita bisa memperbaiki stunting, dari garam kita bisa memperbaiki kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat Indonesia. Amin. Pak Darto, sekali lagi terima kasih. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan, dan saya masih pengen banyak membahas terkait dengan ini Pak. Semoga dari podcast ini bisa menyadarkan kita, menyadarkan pemerintah, menyadarkan banyak stakeholder yang terkait. Terima kasih, saya tutup Meet the Expert kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Ini bukan kampanye, tapi ini satu buah pikir. Terima kasih Pak Darto. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan barokah. Biasa.